sore Ibu Mini, apa kabarnya hari ini? Sore juga Pak, alhamdulillah baik. Hanya masih ada sedikit yang mengganjal ini teh Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Mini? Apakah ada waktu luang Pak? Khawatir mengganggu aktivitas Bapak, jika saya berbicara hari ini atau mengganggu kegiatan Bapak barangkali? Alhamdulillah, sore ini saya sedang tidak ada kegiatan Bu. Alhamdulillah kalau begitu Pak, mohon izin waktunya. Baik, kalau begitu kita akan melakukan sesi coaching saja. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Tentu saja saya bersedia dengan senang hati ya Pak ya. Sebagai permulaan, bisakah Ibu ceritakan tentang satu hal yang sedang menjadi perhatian saat ini, baik di kelas ataupun kehidupan pribadi Ibu? Baik, terima kasih sudah menjadi coach hari ini Pak Bima. Saat ini saya sedang merasa kesulitan dalam mengelola waktu antara tugas saya di sekolah untuk mengajar dan lain sebagainya dan dengan tugas tambahan lainnya dengan waktu untuk keluarga. Saya merasa keduanya itu sering bentrok gitu Pak, dan saya kesulitan untuk menentukan prioritas mana nih yang harus saya dahulukan, prioritas mana yang saya harus kerjakan dulu gitu, sehingga itu mempengaruhi hasil kerja saya di akhir, entah di rumah ataupun begitu juga di sekolah gitu Pak. Oh, terima kasih sudah berbagi Ibu. Bagaimana menurut Ibu kondisi saat ini mempengaruhi diri Ibu, baik di sekolah maupun di rumah? Wah, itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Saya merasa jujur saja seperti kalau ada di sekolah saya merasa tertekan dengan beban kerja saya dan kelelahan yang saya rasakan setiba saya di rumah. Kemudian, di sekolah saya tidak, memberikan yang seolah tidak memberikan yang terbaik buat karena pikiran saya masih terbagi antara di rumah gitu. Dan begitu juga sebaliknya ketika saya ada di rumah, saya merasa bersalah karena, pekerjaan sekolah masih banyak dan, banyak yang tertunda gitu, Pak. Bisa saya simpulkan bahwa Bu Mini saat ini merasa kesulitan untuk menemukan keseimbangan antara peran Ibu sebagai guru dan tanggung jawab di rumah. Nah, kira-kira apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama dalam mengatasi permasalahan ini? Saya rasa masalah utama adalah waktu ya, Pak, ya. Saya merasa waktu bahwa kadang terpikir 24 jam sehari ini masih belum cukup untuk mengerjakan semua hal itu gitu, Pak. Hmm, Saya kurang terencana untuk membagi tugas. Akhirnya, jujur saya kewalahan sendiri dengan banyak tugas, entah di rumah maupun itu di sekolah gitu, Pak. oke, saya paham dengan kondisi Ibu. Adakah momen tertentu atau situasi yang spesifik yang bisa membuat Ibu itu merasa paling kewalahan akhir-akhir ini? Baik, Pak.
Biasanya ketika ada pekerjaan tambahan di sekolah, Pak, eee, untuk mengoreksi tugas-tugas yang besar atau ada rapat dadakan atau bahkan ada ketika ada anak yang bermasalah misalnya di kelas, karena saya juga kan sebagai wali kelas gitu, banyak yang guru yang mengadu ketika, eee, saya berada di sekolah gitu. Nah, eee, kemudian saat itu juga saya harus membawa beberapa kerjaan yang tidak selesai di sekolah ke rumah gitu. Itu mempengaruhi, quality time saya bersama keluarga saya gitu, Pak. Mmm, Bagaimana kalau kita coba mencari solusi bersama? Nah, sekarang coba Ibu pikirkan, kira-kira apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk memperbaiki pengelolaan waktu? Mmm, Mungkin saya bisa mulai membuat jadwal ya, Pak, ya, Hmm. yang teratur, terutama untuk memisahkan waktu bekerja, di sekolah, yang semua pekerjaan sekolah harus selesai di sekolah, yang tidak harus dibawa ke rumah, kemudian waktu saya untuk keluarga. Saya juga bisa memulai, menentukan prioritas-prioritas tugas saya dalam sebuah buku catatan gitu, supaya saya tidak lupa dan tidak mengingkari nantinya gitu, Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus tuh, Bu. Jadi, jadwal dan prioritas itu bisa sangat membantu. Nah, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa jadwal ini bisa Ibu patuhi secara konsisten? Mungkin saya akan mencoba menetapkan pengingat di ponsel misalnya, Pak, dan mengingatkan diri saya tentang tujuan utama di balik semua ini, gitu. Yaitu dengan selalu menunjukkan dan memberikan yang terbaik, ketika saya di rumah maupun ketika, saya berada di sekolah gitu, Pak. Mmm, Kira-kira apakah, masih ada hal yang lain yang mungkin bisa mendukung Ibu dalam mematuhi jadwal ini? Misalnya nih, dukungan dari keluarga atau rekan kerja gitu? Iya, Pak. Saya bisa berbicara dengan keluarga saya, terutama dengan suami dan anak-anak saya. Saya tentukan jadwal baru ini, agar mereka mengerti kapan saya harus fokus bekerja dan kapan saya harus membersamai mereka gitu. Begitupun di sekolah, mungkin saya bisa minta bantuan rekan kerja saya untuk berbagi tugas, jika itu memungkinkan, Pak. Oh, sangat bagus sekali, Ibu. Jadi, dalam minggu ini, apa langkah konkret yang bisa Ibu akan ambil untuk memulai perbaikan-perbaikan ini? Oke. Minggu ini saya akan mulai membuat jadwal harian gitu, Pak, dan memprioritaskan, tugas-tugas yang penting. Hmm. Kemudian, saya juga akan mencoba mendisiplinkan diri dalam mematuhi jadwal yang sudah terdahulu yang sudah saya buat itu, Pak. Hmm. Itu langkah yang sangat realistis dan hebat loh, Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Saya juga akan merasa sangat senang mendengar perkembangan Ibu di sesi coaching berikutnya. Apa yang akan menjadi tanda bahwa Ibu itu telah berhasil dengan perubahan-perubahan yang Ibu akan lakukan ke depannya?
Baik, Pak. Setiap langkah yang saya lakukan, saya merasa lebih terorganisir gitu, Pak, dan tidak terlalu stres, jadinya kepada diri saya. Saya juga berharap, bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu, eee, hat tanpa harus mengorbankan keluarga saya yang selama ini sering terjadi, pada saya gitu, Pak. Hmm, sangat bagus sekali Ibu Mini. Saya mendengar bahwa Ibu sangat berkomitmen untuk menciptakan suatu keseimbangan yang lebih baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan langkah-langkah untuk melakukan suatu perubahan? Baik, Pak. Wah, hari ini saya merasa lega ya, Pak, ya. Saya merasa optimis setelah saya, banyak bercerita dengan Bapak, sehingga rencana ini memberikan saya arah yang jelas untuk mulai memperbaiki semua situasi ini, Pak. Itu sangat luar biasa, Bu. Saya bangga melihat semangat Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau tanyakan kembali? Untuk saat ini alhamdulillah cukup, Pak, tidak ada. Saya merasa lebih baik setelah saya bicara dengan Bapak di sesi coaching ini yang luar biasa, Pak. Eee, Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak juga sudah berbagi Ibu Mini ya. Saya berharap untuk kedepannya Ibu bisa menerapkan rencana ini dan kita akan evaluasi bersama di sesi berikutnya. Semangat Ibu Mini. Iya, terima kasih Pak Bima, saya akan mulai mencoba minggu ini, sampai ketemu lagi, saya mohon undur diri Pak, kebetulan masih ada kegiatan lain, eee, saya mohon undur diri dan banyak-banyak terima kasih atas sharing-nya di hari ini, Pak. Oh iya Bu, mangga silakan dilanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru